Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 20 dari kelas I1 yang beranggotakan Ilham Nur Akbar dengan NIM akhir 073 dan saya Deren Febrian dengan NIM akhir 081. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas dari ujian akhir semester dari mata kuliah pemrograman mobile dan pemrograman mobile praktikum yang diampu oleh Bapak Taufik. Baik, pertama-tama kami ingin memperkenalkan terkait studi kasus yang kami angkat, yakni Unistudy, di mana Unistudy ini merupakan aplikasi yang dibuat untuk merangkum seluruh kegiatan kemahasiswaan, baik eh, internal maupun eksternal kampus. Kemudian, pertama-tama, jika user ingin mengakses dari aplikasi ini, user harus melakukan login terlebih dahulu. Apabila belum memiliki akun, dapat melakukan sign up dan memasukkan sesuai dengan form yang telah dijelaskan pada video sebelumnya, yaitu pada video dari tugas ujian tengah semester. Baik, selanjutnya. Oke, selanjutnya seperti yang kalian lihat di sini merupakan gambar aplikasi dari bagian login, di mana sebelum kita membuat login, maka kita harus membuat dulu provider yang dibutuhkan untuk kegiatan login dan sign up. Jadi seperti berikut, ini merupakan sintaks dari provider buat user loginnya, yaitu bisa kita ketahui ciri-ciri dari adanya provider sendiri yaitu adanya command change notifier. Kemudian berikut ini add user. Jadi add user sendiri ini merupakan sebagai create data untuk login dan maupun sign up dengan entitas sebagai berikut, dengan nama, email, password, terus konfirmasi password. Nah, setelah kita mengisi data tersebut, maka akan kerekap di Firebase seperti berikut. Misalnya itu ada email namanya lord@gmail.com, kemudian namanya Ilham dengan password namanya Joseph. Bisa kita langsung demonstrasikan saja. Ya. Maka setelah berhasil masuk, maka akan ketampil homepage sebagai berikut. Kemudian akan dibahas beberapa fitur yang diberikan di aplikasi tersebut. Kepada Darren bisa dipersilakan. Baik, selanjutnya setelah user berhasil join dari login page, maka user akan langsung diarahkan menuju homepage, di mana homepage ini nanti akan memuat terkait pada frame pertama atau konten pertama itu berupa dengan berita-berita terkini, kemudian dari Join Us ini merupakan kegiatan-kegiatan yang merangkum dari kegiatan apa saja yang masih tersedia untuk dapat diikuti. Kemudian dari homepage ini juga dapat eh, dilihat berupa kategori-kategori yang dapat dilihat seperti pada drawer, di mana drawer ini nanti sudah kami kategorikan berdasarkan kegiatan yang dapat dilihat oleh user. Bisa ditampilkan terkait dengan drawernya. Oke, Baik, ya. Nah, baik, dari drawer ini nanti termuat dari 5 kategori. Home, Academy, Event, Galeri, dan Account. Baik, selanjutnya kami akan langsung saja mengarahkan pada ketika user ingin mengikuti sebuah kegiatan, sebagaimana contoh pada kegiatan webinar. oke. Eh, jadi sebelum kita ngebahas terkait webinarnya, kita bisa lihat sebentar. Itu ada notifikasi tambahan navbar itu notification dan account. Jadi di account sendiri ini berisi tentang seluruh data-data mahasiswa, di mana nanti mahasiswa sendiri bisa melakukan edit profile, privacy, terus melakukan setting untuk misalnya mau kecerahan dan lain sebagainya. Kemudian juga ada tombol sign out untuk keluar.
Terus ya, tambahan juga aku juga belum ngebahas tadi terkait notifikasi, yaitu tentang adanya berita-berita yang masuk ke user. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian webinar. Jadi untuk informasi webinar sendiri itu pertama tampil gambarnya, gambar dari poster webinarnya sendiri, beserta dengan deskripsi kegiatan. Nah, di deskripsi kegiatan sendiri ini terkait itu kegiatan apa aja yang ada di webinar itu, dan juga menampilkan juga tanggal. Kemudian kita tekan join now. Nah, di sini Baik, terdapat form pendaftaran yang entitasnya akan dijelaskan oleh Darren. baik, di sini ketika user ingin mengikuti suatu kegiatan yang tersedia di aplikasi, maka user akan diarahkan untuk mengisi form, di mana form ini nanti setiap atributnya akan tersimpan ke dalam Firebase, di mana setiap kegiatan itu harus memenuhi requirement terkait dengan data email, nama, umur, jurusan dan universitas, dan ketersediaan dalam mengikuti serangkaian dari awal hingga akhirnya kegiatan ini berlangsung. Baik, dapat dilanjutkan oleh Kak Ilham. Oke, selanjutnya bisa langsung saya demonstrasikan saja, misalnya. Nah, seperti yang kita demonstrasikan, jadi untuk email, nama, sama Edge ini berbeda untuk tipenya. Jadi berbeda tipenya, beda juga keyboard yang akan tampilkan. Misalnya, karena email dan name ini kan kita pakai settingannya itu normal. Jadi untuk normal sendiri itu menampilkan angka dan huruf. Sedangkan karena umur, karena numerik, itu kita hanya menampilkan itu angka angkanya saja. Jadi misalnya langsung lanjutkan saja. Picture. Kemudian di form sendiri juga akan menampilkan fitur itu seperti itu tulisan saya, apakah saya bersedia untuk mengikuti kegiatan ini. Kemudian jika tekan maka akan menampilkan checklist. Kemudian akan kita tekan tombol ya. Nah, setelah kita tekan maka nantinya data tersebut sudah masuk ke Firebase. Jadi kita langsung tekan di home aja. Kita bisa langsung cek di sini. Nah, maka akan tampil di Firebase yaitu terkait entitas seperti nama, universitas, jurusan, email, dan umur. Kemudian untuk update-nya sendiri sebenarnya memang sudah kami koneksi dengan Firebase. Jadi setelah kita meng-create, setelah kita meng-create database tersebut dengan seperti ini, tidak lupa kami menggunakan change notifier karena merupakan karakteristik dari provider. Kemudian juga kita menampilkan API. Jadi API sendiri ini untuk karena kami menggunakan provider itu kan dua, yaitu atau bisa dibilang multi provider. Itu untuk user login dan user form. Jadi maksudnya itu semua kegiatan login maka akan dimasukkan ke dalam Firebase. Kemudian juga untuk pendaftaran form maka akan langsung masuk ke Firebase. Jadi makanya kami membuatnya jadi satu Firebase. Kemudian berbedanya pun hanya terkait di entitasnya saja. Jadi untuk di user acara atau untuk formnya itu kami menampilkan ada email, nama, umur, major, dan universitas seperti yang saya katakan. Nah, eh, kami juga menambahkan ada 4, karena kan seperti yang kita ketahui kan dalam membuat aplikasi itu ada 4 yang harus kita ketahui, itu adalah create, read, update, dan delete.
Yang pertama ini adalah delete, yaitu dengan comment add. Kemudian yang kedua ada read dengan read daftar seperti yang tadi kita sudah lihat, yaitu kita sudah bisa mulai membaca database-nya dan update. Ada sendiri ini kalau misalnya user ingin mengedit data tersebut, misalnya seperti mendaftar kembali, itu juga masih bisa termasuk ke dalam update daftar. Kemudian terakhir yaitu adanya delete. Nanti di delete sendiri seperti yang tadi sudah saya coba itu nanti akan ada tombol di uh, update edit profile di mana nanti akan menampilkan data pendaftaran, kemudian nanti akan ditampilkan yaitu delete account gitu. Mungkin itu yang bisa dipresentasikan dari kelompok 20 terkait aplikasi Unis Today. Moga-moga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.